Welcome to Math and More, belajar mulai dari nol, bertumbuh sampai tak terhingga. Masih bahas OSN tahun 2024, persiapan menuju OSN tahun 2025. Di video kali ini video part 2, kita akan bahas soal nomor 6-10 OSN Matematika SD tingkat Kabupaten Kota tahun 2024. Oke, materinya ya nomor 6-10 ini khusus tentang aritmatika, tentang operasi bilangan, persamaan linear satu variabel, persamaan linear dua variabel gitu ya. Tapi tidak termasuk di sini sistem pertidaksamaan linear. Oke, kita lanjut aja. Kita bahas soalnya mulai dari nomor 6. Nah, nomor 6 jika A dan B bilangan bulat positif yang memenuhi A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 6 pangkat 3, maka nilai berikut yang bukan merupakan hasil kali A kali B, adalah yang pertama perlu diingat bahwa A kuadrat dikurang B kuadrat itu adalah faktor dari A ditambah B dikali A dikurang B sama dengan 6 pangkat 3 ini 216. Nah, kita cari faktor dari 216. Dibagi 1, 216, dibagi 2, 108, dibagi 3 ini 72, dibagi 4 ini 54, dibagi 6, 36, kemudian 7 nggak bisa, 8, hasilnya 27, 9 dengan 24, kemudian 12 dan 18. Yang bukan, maka nilai berikut yang bukan merupakan hasil A dikali B. Kita langsung periksa aja optionnya ya. Misalnya nih 45. Kita cari faktor dari 45, misalnya 15 dikali 3. Kita langsung substitusi ke sini. Kita cocokkan apakah hasilnya 216. Misalnya ini 15-nya ini A dan 3-nya ini B. Maka 15 ditambah 3 dikali 15 dikurang 3 sama dengan 18 dikali 12. Ada ya di sini faktornya. Nah, jadi hasilnya benar 216. Berarti yang A ini benar. Berarti jawabannya bukan A. Kemudian lanjut lagi ke option yang B. Faktornya kalau kita dibagi 5 ini dapat 2, 7 dan kali 5. Anggap 27-nya ini A, 27-nya ini A, dan B-nya 5-nya ini B. Nah, jadi kita substitusi juga ke sini. Sama, berarti 27 ditambah 5, 27 dikurang 5, sama dengan 32. Ya, 32. 32 dikali 22. Tidak ada ya di faktor 216, berarti ini kita skip dulu. Kita periksa yang C dulu. Yang C ini kita bagi 15 mungkin ya. Bisa 15, jadi 21 dikali 15 ya. Ini faktornya, berarti 21-nya ini A dan 15-nya ini B. Kita langsung substitusi ke sini. 21 ditambah 15 dikali 21 dikurang 15 sama dengan ini hasilnya 36 dan yang ini hasilnya 6. Ada ya faktornya ya. Ini ada faktornya. Berarti C juga termasuk A kali B. Nah, kemudian 200 ini kita bagi 5 itu masih besar ya bilangannya. Kalau kita dibagi 5 itu dapatnya 583 kali 5. Ini masih besar sekali bilangannya. Jadi kita kalikan lagi, dibagi lagi, cari lagi faktor lain. Saya dapat yaitu 55 dikali 53. Jadi yang 55-nya ini A, yang 53-nya ini B. Kita substitusi ke sini. Jadi 55 ditambah 53 dikali 55 dikurang 53 sama dengan 108 dikali 2. Ada ya di faktor 216. Jadi ini termasuk, ini juga hasil A kali B.
Ini juga hasil A kali B. Yang tidak, yang belum kita dapat tadi adalah yang B. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 7, 3 bilangan X, Y, Z merupakan 3 bilangan kelipatan N berurutan. Contohnya ada 6, 8, 10 merupakan bilangan kelipatan 2 berurutan. Jumlah 3 bilangan tersebut adalah 27 dan perkalian bilangan terkecil dan terbesarnya adalah 72. Selisih bilangan terbesar dan terkecilnya adalah, oke, kita urai ya. Katanya di sini ada 3 bilangan yaitu X, Y, dan Z. Ya, merupakan bilangan kelipatan N berurutan. Ya, di garis bawah di sini adalah berurutan. Kalau berurutan berarti X tuh yang kecil. Bilangan yang paling kecil dan Z adalah yang besar. Oke, sesuai dengan contoh 6 ini yang kecil dan 10 ini yang besar ya. Karena apa? Karena berurutan itu tadi. Ya, dari kecil Z-nya juga yang besar. Kemudian katanya jumlah 3 bilangan tersebut adalah 27. Berarti X ditambah Y ditambah Z sama dengan 27. Dan perkalian bilangan terkecil dan terbesarnya adalah 72. Berarti terkecil itu X, terbesar itu Z sama dengan 72. Selisih bilangan terbesar dan terkecilnya adalah ya, selisih yaitu bilangan terbesar Z dia berarti dikurang X sama dengan itu yang akan kita cari. Oke, kita akan cari dulu faktor dari 72. Ya, karena X dikali Z itu 72, kita cari faktor 72. Yaitu 1, 72. Kalau dibagi 2 ini ada 36. Kemudian ada 3, 24. Ada 4 dikali 18. Ada 6 dikali 12. Ada 8 dikali 9. Nah, salah satu dari yang sebelah sini itu adalah nilai X dan salah satu dari yang sebelah kanan ini adalah Z. Ya, salah satu dari yang sini yang sebelah kiri itu X, salah satu dari yang faktor ini yang sebelah kanan itu adalah Z. Sekarang kita akan cari nilainya dengan memperhatikan syarat tadi ya. Syarat yang di soal. X ditambah Y ditambah Z adalah 27. Berarti nilai X dan nilai Z ini lebih kecil dari 27 ya. Kita akan cari kalau yang ini nggak mungkin ya. Karena ini aja jumlahnya X ditambah Z aja jumlahnya udah 27. Berarti masa Y-nya 0 gitu ya. Jadi kalau X, Y, Z. Nah, kalau misalnya X-nya 3, Z-nya 24, ini tidak mungkin. Masa Y-nya di sini 0, ya kan? Gitu. Jadi kita coba yang faktor yang lain. Kemudian kita coba faktor di bawahnya 4, berarti X-nya 4 dan Z-nya 18. Kira-kira Y-nya berapa gitu ya. Kalau di sini 4 ditambah 18 aja 22. 22 ke 27 berarti masa di sini 5. Ini salah ya karena dia bukan kelipatan N berurutan. Katanya di sini juga harus bilangan N berurutan. Jadi 4 dan 18 juga tidak. Kita coba yang sini. 6 dan 12. Berarti X-nya di sini 6, Z-nya 12. Gitu. Jadi kalau 6 ditambah 12 itu 18 ya. Kalau dijumlahin ini 18, kemudian sisanya berapa untuk nilai kita cari Y-nya? 9. Nah, kalau kayak gini kira-kira ini kelipatan berapa? Kita juga harus tentukan ini nilai N-nya berurutan. Ini X ke Y ini selisihnya 3, Y ke Z juga 3. Berarti ini bilangan kelipatan 3 berurutan ya. Dan dijumlahin juga sama-sama 27. X dikali Y 72. Memenuhi ya. Nah, berarti Z-nya adalah 12 dan X-nya adalah 6. 12 dikurang 6 sama dengan 6. Jawabannya adalah C.
Oke, nomor 8. Diketahui 3 orang sahabat yaitu Ani, Budi, dan Kori. Di antara ketiganya, Ani paling muda dan Kori paling tua. Usia Ani dan Budi berselisih 1 tahun, sedangkan usia Budi dan Kori berselisih 2 tahun. 4 tahun kemudian, jumlah usia mereka 76 tahun. Jumlah usia Ani dan Kori saat ini adalah gitu. Oke, jadi ada Ani, ada Budi, dan ada Kori. Terus kemudian katanya Ani paling muda, Kori paling tua. Usia Ani dan Budi berarti Budi anak tengah ya. Usia Ani dan Budi berselisih 1 tahun. Karena Ani paling muda berarti usia Budi dikurang 1 tahun. Karena di sini katanya Ani dan Budi selisihnya adalah 1 tahun. Berarti usia Ani adalah usia Budi dikurang 1 tahun. Karena Ani yang paling muda. Kemudian usia Budi dan Kori berselisih 2 tahun. Ingat, Kori paling tua. Jadi usia Kori itu usia Budi ditambah 2. Kenapa 2? Karena katanya di sini selisih 2 tahun. Ya. Kemudian usia Budi berarti kita tetap tulis B. Ya, ini kita sudah dapat persamaannya. Kemudian katanya 4 tahun kemudian jumlah usia mereka 76. Berarti 4 tahun 4 ditambah A ya, 4 tahun kemudian usia Ani ditambah 4 tahun, usia Budi juga ditambah 4 tahun, usia Kori sama dengan 76. Jadi masing-masing usia mereka saat ini kita tambah 4 karena di sini 4 tahun kemudian jumlah usia mereka 76. Ya, jadi langkah selanjutnya A di sini. A yang ini. Ya, yang ini persamaan ini kita substitusi ke A yang sini. Jadi bentuknya 4 ditambah B, ini dia, kurang 1 gitu. Ini 4 ditambah B-nya tetap. Kemudian ditambah 4 ditambah C-nya ini juga. Substitusi persamaan C, B sama dengan B ditambah 2. 76. Ya, jadi 4 dikurang 1, 3 ditambah B. Kemudian ditambah 4 ditambah B. Ditambah 4 ditambah 2, 6. Ditambah B sama dengan 76. 3 ditambah 4 ditambah 6, 13. Ditambah B-nya ada 1, 2, 3. 3B sama dengan 76. Kemudian 13-nya kita pindahin ke ruas kanan ya. 3B sama dengan 76 dikurang 13. 3B sama dengan 76 kurang 13 yaitu 63. B sama dengan 63 per 3. B sama dengan 21. Karena kita sudah tahu usia B sama dengan 21, berarti usia A 21 dikurang 1 sama dengan 20. Usia C 21 ditambah 2 sama dengan 23. Nah, kemudian yang ditanya jumlah usia Ani dan Kori. Berarti A tambah C. A ditambah C sama dengan 20 ditambah 23 sama dengan 43. Ada jawabannya? Ada C. Gitu. Oke, nomor 9, Pak Joni membeli 13 kg keripik pisang seharga 650.000. Keripik pisang dijual kembali dengan harga 15.000 per 250 gram. Keuntungan maksimum yang akan diperoleh Pak Joni. Oke, 250 gram ya. Kemasan 250 gram. Ini sama dengan berapa kilogram gitu ya. Gram ke kilogram itu dibagi 1000. Berarti 250 dibagi 1000. Kita bisa sederhanakan jadinya 1/4 kilogram. Karena ada 13 kilo, jadi 13 kilo ini kita bagi. Ya, bagi dengan 1/4.
4 kilo. Kemudian kita bisa kerjakan seperti ini. 13 dikali 4/1 sama dengan 52. Berarti ada 52 bungkus ya. Ada 52 bungkus gitu. Yang akan dijual per bungkusnya 15.000. Berarti 52 ini dikali 15.000 sama dengan 780.000. Gitu. Ini adalah hasil penjualan. Hasil penjualan. Nah, bagaimana dengan untungnya gitu ya? Berarti hasil penjualan dikurangin modal. Modalnya 650.000 dikurangin jadi 8 kurang 5 3, 7 dikurang 6 1. Berarti untungnya adalah 130.000 rupiah. Ada jawabannya, ada B. Nomor 10, Naomi, Tori, dan Eksa sedang memainkan suatu permainan dalam 10 babak. Gitu. Juara 1, kedua, dan ketiga setiap babak akan mendapatkan poin berturut-turut 5 poin, 3 poin, dan 0 poin. Dari seluruh babak, Naomi memperoleh total poin 28. Paling sedikit Naomi menjadi juara ketiga dari seluruh babak permainan adalah gitu. Oke. Kalau kita di sini ada 10 babak permainan. Katanya kalau juara 1 itu 5 poin. Kalau juara 2 itu sama dengan 3 poin. Dan kalau juara 3 sama dengan katanya 0 poin. Gitu. Ada 10 babak nih. Dari 10 babak, Naomi poinnya adalah 28 gitu. Nah, kita mau mencari paling sedikit Naomi juara ketiga. Kita langsung cocokkan ke opsi jawaban yang ada. Yang paling sedikit yaitu D, 1 kali ya. D sama dengan 1 kali. Artinya adalah 1 kali Naomi juara, 1 kali Naomi juara ketiga. Ya, 1 dikali juara ketiga, poinnya 0 sama dengan 0. Sisa babak ada 9 ya. Karena kan 10 babak totalnya di sini. Sisa babaknya ada 9. Kalau misalnya kita kali juara kedua, 9 kali Naomi juara kedua. Yaitu poinnya adalah 9 dikali juara kedua, poinnya 3. 27. Tidak sesuai ya, karena poin Naomi semuanya adalah 28. Kalau misalnya 8 babak deh, 8 babak Naomi juara kedua. Ya, di sini 8. Berarti di sini adalah 24. Berarti ada 1 babak yang Naomi juara 1. Jadi 1 kali juara ke-1 adalah 5 poin. Kali 5 sama dengan 5, totalnya 29. Tidak sesuai juga ya, karena poin Naomi adalah 28 gitu. Kalau misalnya kita turunin juga nih, berarti ada 7 babak misalnya Naomi juara kedua, kemudian ada 2 babak Naomi juara 1. Berarti ini kita hapus, ini kita kali 7, ini kita kali 2. Hasilnya ini 21 dan ini 10. Malah makin tinggi ya poinnya Naomi, jadinya di sini 31. Gitu. Berarti poin D kita gugurkan dulu gitu. Jawabannya bukan 1, bukan poin D ya. Sekarang kita coba di yang C. Katanya 2 kali. Gitu ya. Jadi yang C ini 2 kali Naomi juara 3. Ya. Poinnya adalah 2 dikali 0 sama dengan 0. Berarti sisa babak ada 8 ya. Kalau dia 8 kali Naomi juara kedua, maka poinnya adalah 8 dikali 3 sama dengan 24. Gitu.
Sementara poin Naomi harusnya 28. Kalau misalnya berarti dari sisa babak ini mungkin dia 7 kali dia juara kedua dan 1 kali juara 1. Berapa kalau kayak gini poinnya Naomi? Di sini kali 7. Ini 1 kali 5. Sama dengan ini 21. Ini 5. Totalnya 26. Gitu. Berarti enggak juga ya. Kita hapus yang C. Berarti C juga bukan jawabannya. Kita coba yang B ya. Yang B ada 3 kali katanya. B sama dengan 3 kali Naomi juara ketiga. Yaitu poinnya 3 kali 0 sama dengan 0. Sisa babaknya dari 10 ini ada 7 ya. Nah, kalau 7 kali Naomi juara kedua sama dengan 7 dikali 3 sama dengan 21. Enggak ya, karena Naomi poinnya harus 28. Berarti kalau misalnya kalau di sini semuanya juara kedua, juara 1, justru ini makin gede ya, 7 kali 5 malah dia 35. Enggak juga ya. Nah, kalau misalnya kita cari lagi nih. Kita hapus lagi. Kalau misalnya dari sisa babaknya kan 7. Coba kalau misalnya 6 kali Naomi juara 2 dan 1 kali Naomi juara 1. Nah, kalau begini jadi 6 kali poin juara 2 adalah 3. 6 kali 3 dan ini 1 kali 5. Ini 18 dan ini 5, totalnya 23. Gitu. Kalau juara sekarang kita hapus ya, berarti masih belum mendekatin. Kalau misalnya juara 2-nya 5 kali, kemudian juara 1-nya 2 kali. Gitu. Jadi kalau 5 berarti ini 5 ya. Berarti di sini 5 kali 3 dan ini 2 kali 5. 5 kali 3 15, 2 kali 5 10. Ini 25, tidak juga. Berarti kita hapus ya. Kita B bukan termasuk jawabannya. B bukan jawabannya. Jadi coba kita yang A, poin A. A sama dengan 4 kali Naomi juara ketiga. Poinnya yaitu 4 kali 0. Sama dengan 0. Sisa babaknya ada berapa? Ada 6. Kalau dari 6 babak ini Naomi juara kedua misalnya 6 kali 3. Ya kan? Sama dengan 18 poinnya. Berarti bukan ya. Kalau misalnya 6 kali ini Naomi juara 1. Berarti 6 kali 5. Sama dengan 30. Tidak juga ya, karena harusnya 28. Kita ubah lagi kemungkinan-kemungkinannya. Kalau dari sisa babak yang 6 ini, Naomi 5 kali juara 2. Dan 1 kali juara 1. Nah, berarti 5 dikali 3 sama dengan 15. Dan 1 dikali 5 sama dengan 5. Totalnya jadi 20. Tidak juga ya. Kalau kita balik, juara 1 kali juara 2 dan 5 kali juara 1, maka total poinnya berapa ini? 1 dikali 3. 5 dikali 5. Jadi ada 3 dan 25, jumlahnya 28. Ketemu ya? Jadi Naomi 4 kali juara 3, 1 kali juara 2, dan 5 kali juara 1. Maka total poinnya Naomi yang diperoleh adalah 28, sesuai dengan yang diketahui di soal. Jadi jawabannya adalah A.
Videonya sampai sini dulu, soal nomor 11 sampai nomor 15-nya kita lanjut di part 3 ya. Semoga bermanfaat dan terus support Math and More dengan cara subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.